Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih untuk kelas 7 yang hari ini sudah menonton video ini tepat waktu. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan hari ini, pelajaran bahasa Indonesia, Pak Ardian masih akan melanjutkan materi kita dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, tentang apa? Tentang teks deskripsi. Ya, kemarin pada pertemuan di video maupun pertemuan yang Pak Ardian sampaikan melalui audio chat di WA, kita sudah mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan teks deskripsi. Antara lain pengertiannya, sudah tahu teks deskripsi itu teks yang menggambarkan suatu objek dengan rinci. Terus juga tahu sudah kita pelajari ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi itu seperti apa saja lah kemarin yang gambarnya bulat di lingkaran kemarin. Nah, kalau lupa nanti kamu bisa tonton lagi video yang ada di channel ini sebelumnya, ya, video sebelumnya itu sudah Pak Ardian bahas mengenai dua topik teks deskripsi. Nah, hari ini kita masih akan mempelajari teks deskripsi tapi ke kompetensi yang baru. Kalau kemarin sudah pengertian, sudah ciri-ciri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Apa toh struktur dan unsur kebahasaan itu? Nah, kalau struktur itu, nih Pak Ardian beri contoh nih. Kalau misalnya struktur manusia itu manusia pasti punya kepala, tubuh, dan kaki atau bagian paling atas, bagian tengah, dan bagian paling bawah. Nah, di dalam sebuah teks itu yang sudah kalian buat kemarin. Ya, ada yang membuat tentang orang tua, ibunya, ayahnya, ada yang membuat pemain sepak bola kemarin. Terus ada yang membuat Pak Prabowo, ada yang menulis tentang Pak Prabowo. Contoh yang Pak Ardian berikan itu Pak Jokowi, tapi ada yang membuat Pak Prabowo. Terus ada yang membuat artis, penyanyi Jepang, wah, itu ada. Nah, teks-teks yang sudah kalian buat itu ternyata mempunyai struktur. Struktur itu bagian atas, bagian tengah, dan bagian paling bawah. Yuk kita lihat coba struktur dalam sebuah teks deskripsi itu kayak apa toh? Oke, nah ini Pak Ardian punya teks tentang budaya atau tentang adat yang ada di salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Palembang. Ada yang pernah ke Palembang? Oh, lupa, ternyata ini video ya, tak kirain bisa jawab. Oke, Palembang. Nah, tenun songket Palembang. Tentang tenun songket Palembang. Tenun itu kain ya. Nah, di sini ada 3 bagian. Sengaja Pak Ardian potong menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian identifikasi, itu bagian paling atas. Identifikasi itu isinya pengenalan atau mengenalkan sesuatu. Jadi kalau misalnya kamu mau mendeskripsikan orang, ya berarti kamu deskripsikan misalnya Pak Ardian adalah guru bahasa Indonesia di SMP Al Azhar Wonosari. Nah, itu bagian dari identifikasi ya, mengenalkan dulu. Ibu saya bernama lengkap ini ya. Misalnya ibu saya bernama lengkap Murtini. Biasa dipanggil Butini jika ada di rumah. Nah, itu contoh dari sebuah identifikasi ya. Kamu perlu tahu dan bisa membedakan identifikasi. Nah, di sini identifikasinya ini bisa dibaca ya, paragraf pertama. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Oke, itu bagian identifikasi, bagian awalan. Nah, kalau menulis teks pasti ada awalannya.
Selanjutnya bagian yang kedua adalah bagian deskripsi, atau ada yang menyebutnya deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini tidak harus satu paragraf, boleh 2, boleh 3, pokoknya sebanyak-banyaknya. Ya, deskripsi bagian ini bagian yang menjelaskan paling rinci, memberi penjelasan paling rinci pada sebuah teks deskripsi. Yo rinci itu kalau orang ya bisa rambutnya, bisa matanya, bisa hidungnya, bisa mulutnya, tingginya, beratnya, itu di deskripsi bagian ya. Kalau contoh di teks yang Pak Ardian berikan ini, Tenun Songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Nah, ini bahan bakunya apa? Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Oh, ternyata ada benang emasnya juga. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunannya pun sangat indah dan etnik. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Nah, untuk menghasilkan kain songket, seorang perajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Nah, ini bagian deskripsi atau deskripsi bagian. Jadi dia menjelaskan terbuat dari apa bahan kain songket itu. Ada 2 paragraf ya. 2 paragraf ya. 2 paragraf ya. Tak ulangi sampai 3 kali biar kamu tahu ada 2 paragraf di situ. Nah, masing-masing paragraf, ini paragraf yang bagian atas itu mendeskripsikan bahannya, bahan pembuatan kain songket. Terus yang deskripsi bawah itu menjelaskan pengerjaannya, pembuatan kain songket itu. Pembuatannya ternyata rumit, membutuhkan waktu yang lama, 3 bulan. Waduh, luar biasa, 3 bulan ya. Berarti setahun itu bisa membuat 3 kain songket. 4 kain songket. Wah, lama ya. Oke, itu bagian deskripsi bagian. Ya, ada 2 paragraf. Terus yang terakhir, nah yang bagian terakhir ini dalam sebuah teks deskripsi boleh ada, boleh tidak ya. Kalau yang bagian atas 2 itu yang warnanya hijau, hijau agak terang itu harus ada. Tapi kalau di bagian yang paling bawah, bagian simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Nah, di bagian simpulan ini kamu bisa memberikan kesan, memberikan pesan, atau memberikan atau mengulangi apa yang sudah disampaikan di bagian awal tadi. Nah, di sini Pak Ardian tulis, kain songket ini menjadi ciri masyarakat Palembang. Oh, ternyata ini menjadi ciri masyarakat Palembang. Selain digunakan dalam acara-acara tertentu, kain ini bisa menjadi alternatif oleh-oleh bagi wisatawan yang berlibur ke Palembang. Nah, kesimpulannya seperti itu. Ternyata kesimpulan ini isinya, oh, makna kain songket atau fungsi kain songket ternyata. Nah, itu kalian bisa mengidentifikasi 3 bagian. Jadi kayak manusia punya kepala, badan, dan kaki. Nah, si teks deskripsi punya juga identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Walaupun simpulan itu boleh ada, boleh tidak. Oke. Next, kemudian kita lanjutkan. Ini udah paham ya? Nanti kalau belum paham, kamu harus tanyakan ke Pak Ardian. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah mempelajari, sudah memahami tentang struktur teks deskripsi. Sekarang Pak Ardian mau melanjutkan penjelasan mengenai kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, sekedar informasi untuk mengawali pembelajaran tentang kebahasaan ini, bahwa setiap teks, nah nanti kamu akan mempelajari banyak teks ya di dalam bahasa Indonesia. Pertama memang harus mempelajari teks deskripsi, terus besok ada teks narasi, terus ada teks prosedur, terus ada surat, ya, surat. Terus nanti kelas 8 ada fabel, ada cerpen, dan lain-lain. Nah, di dalam semua teks itu, dalam semua teks ya, pasti mempunyai ciri bahasa masing-masing. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi, dalam teks narasi itu beda-beda. Nah,
Di sini Pak Ardian pertama mau menjelaskan dulu unsur atau ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan sama aja ya. Nah, dalam teks deskripsi kita perlu tahu bahwa teks deskripsi mempunyai ciri yang pertama, nih, berisi penjelasan terperinci. Berarti dalam teks deskripsi itu bahasanya harus menggunakan bahasa yang rinci. Misalnya nih, kalau mau mendeskripsikan wajah seseorang berarti harus rinci, harus mendeskripsikan mulai mulutnya, bisa jadi bibirnya, giginya, terus lidahnya, terus hidungnya, berkumis apa tidak dia kalau laki-laki, kemudian pipinya bagaimana, itu harus rinci. Nah, boleh nggak Pak kalau mendeskripsikan nggak rinci? Misalnya saya cuma bilang kalau wajahnya cantik, senyumnya manis. Oh, boleh aja, tapi itu kalau tidak rinci itu bukan teks deskripsi yang baik, bukan teks deskripsi yang bagus. Jadi, untuk membuat sebuah deskripsi yang bagus, kamu harus memberikan penjelasan secara rinci. Contoh kalau mau mendeskripsikan pohon ya, daunnya bentuknya kayak apa, daunnya kasar apa halus, ukurannya berapa, terus batangnya tingginya berapa, besarnya berapa, itu harus rinci. Kalau nggak rinci ya boleh, tapi bukan menjadi sebuah teks deskripsi yang bagus. Nah, kemarin di tugas menulis teks deskripsi sudah ada yang membuatnya rinci, tapi ada juga yang belum. Tapi nggak apa-apa, itu untuk pembelajaran pertama. Nah, itu ya untuk bagian penjelasan atau bahasa terperinci itu apa. Terus yang kedua, menggunakan cerapan panca indera. Lah, kemarin udah tak kasih slide, di slide yang sebelumnya, di video yang sebelumnya sudah ada cerapan panca indera itu mencakup 5 hal. Penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penciuman. Nah, penglihatan pakai apa, pendengaran pakai apa. Jadi kalau misalnya kamu mau, nah ini termasuk berhubungan dengan rinci tadi. Kalau mendeskripsikan seseorang ya kamu harus mendeskripsikan juga suaranya. Oh, suaranya kalau berbicara itu sangat lembut. Kalau nyanyi suaranya bagus. Nah, itu juga perlu dideskripsikan. Terus kalau pohon atau hewan ya kamu harus meraba-raba. Oh, bulunya halus. Oh, si pohon ini batangnya kasar tapi daunnya halus. Itu juga bisa menjadi sebuah informasi dalam deskripsi. Itu yang disebut dengan cerapan panca indera ya. Nah, 5 hal tadi diperdalam lagi cerapan panca indera itu. Biar kalau kalian nanti membuat teks deskripsi, kalian tahu bisa mencari informasi dari kelima panca indera itu. Oke, terus ini yang ada 5. Jelek gak apa-apa ya tulisannya ya. Nah, pilihan kata dengan emosi atau kata sifat. Nah, kata sifat itu apa toh Pak? Kata sifat itu nanti bisa juga disebut adjektiva. Adjektiva sama dengan kata sifat. Kata sifat itu kata yang menunjukkan bentuk atau sifat benda. Bisa juga sifat orang, sifat sebuah objek. Contoh, pohon itu tinggi. Ya, itu tinggi itu kata sifat. Terus mobil itu cantik. Nah, cantik itu sifat. Pemandangannya indah. Indah itu sifat. Bukan Bu Indah ya, bukan Bu Indah matematika ya. Tapi indah, bagus. Nah, itu. Terus Pak Guru ganteng. Nah, itu sifat. Ganteng itu sifat. Terus banyak, kata sifat itu banyak sekali. Nanti kamu bisa memilah-milah mana yang kata sifat, mana yang bukan. Nah, ini banyak sekali kalau Pak Ardian contohkan, nanti enggak waktunya habis hanya untuk menyebutkan kata sifat ya. Intinya itu. Jadi dalam sebuah deskripsi itu wajib ada kata sifatnya, harus ada. Nah, bagaimana kamu mau mendeskripsikan sebuah objek kalau nggak ada sifatnya? Ya pasti kamu harus mendeskripsikan ukurannya ini besar Pak. Si gajah ini besar dibandingkan dengan semut yang kecil. Nah, itu sifat-sifat yang disampaikan di situ. Informasinya menggunakan sifat-sifat. Nah, terus ada penggunaan kata berimbuhan. Nah, khusus untuk penggunaan kata berimbuhan dan penggunaan kata depan akan Pak Ardian jelaskan lebih detail di pembelajaran selanjutnya. Di video selanjutnya nanti kita spesial
membahas dua poin ini karena kalau dijelaskan singkat agak susah. Jadi akan Pak Ardian buat video plus nanti coret-coretan biar ada contoh kalimatnya. Intinya kata berimbuhan itu bukan atau kata berimbuhan itu ada tambahan namanya afiksasi. Jadi bukan lagi kata dasar. Kalau kata dasar kan misalnya pukul itu kata dasar, tapi kalau udah memukul itu berimbuhan. Terus kata depan itu ada 4, di, ke, daripada yang akan kita kenali. Yang akan kita kenali ada 4, di, ke, daripada. Nah penulisannya bagaimana nanti akan Pak Ardian jelaskan di video selanjutnya. Termasuk nanti yang penggunaan huruf kapital. Nanti contoh-contohnya akan Pak Ardian berikan di video selanjutnya. Tapi untuk pembelajaran atau untuk gambaran penggunaan huruf kapital ini wajib dikuasai selama kalian di kelas 7. Kenapa? Karena di kelas 7 di bahasa Indonesia terutama ya nanti akan berhubungan dengan semua pelajaran. Huruf kapital itu menjadi hal yang penting. Jadi nulisnya nggak asal-asalan lagi. Paling dasar atau paling awal huruf kapital itu harus wajib digunakan di awal kalimat. Di awal kalimat, ingat ya, kalau kamu mau mulai nulis itu harus menggunakan huruf kapital. Ya, itu dasar 1. Kemudian yang kedua, huruf kapital itu harus dituliskan untuk menuliskan nama seseorang. Ya, nama orang itu harus menggunakan huruf kapital depannya. Jadi misalnya menulis nama Fatin, ya F-nya huruf kapital. Menulis nama Soraya, ya S-nya huruf kapital, ya huruf besar. Ya, itu untuk nama orang. Meskipun nanti hanya panggilan, misalnya siapa ya? Pak Ardian itu nama panggilannya Ian. Nah, itu I-nya juga huruf kapital, harus huruf kapital. Ya, harus huruf kapital. Jadi diingat-ingat pemakaian huruf kapital ini di kelas 7 akan sangat diperhatikan sekali, ya. Terus penggunaan atau nama tempat yang ada namanya. Tempat yang ada namanya itu misalnya kalau cuma pantai itu nggak huruf kapital, tapi kalau ada pantai Baron, nah itu kapital B-nya berarti. Pantai Kukup, nah itu K-nya huruf kapital. Tapi kalau hanya pantai nggak usah kapital, ya. Jadi ada 3 poin yang paling penting untuk penggunaan huruf kapital. Awal kalimat, nama orang, dan nama tempat yang ada keterangan geografisnya. Nama tempat yang ada keterangan geografisnya. Geografis itu namanya. Jadi sekolah, kalau sekolah itu nggak usah kapital, tapi kalau sekolah SMP Islam Al-Azhar berarti huruf kapital, harus huruf kapital. Gitu ya. Itu sekilas untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita akan mempelajari 2 hal. Yang pertama struktur kebahasaan, yang pertama struktur teks deskripsi, yang kedua unsur kebahasaan teks deskripsi. Gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini Pak Ardian cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.